Pernah kepikiran nggak, jangan-jangan sistem pendidikan kita ini justru bikin para siswa jadi nggak bisa berpikir? Nah, pertanyaan kritis ini muncul dari sebuah judul berita yang cukup pedas dan data yang jujur aja bikin kaget. Yuk kita bongkar sama-sama kenapa pertanyaan ini penting banget buat kita semua. Oke, kita mulai dari awal mula semua keributan ini. Semua ini berawal dari sebuah hasil tes internasional yang bisa dibilang cukup menampar kita semua. Wow, judulnya nampol banget ya. Kalimat ini ditulis oleh seorang jurnalis bernama Elizabeth Pisani setelah dia melihat hasil tes PISA tahun 2012. Dan perlu dicatat, dia ini bukan orang sembarangan. Dia peneliti yang udah lama banget mengamati Indonesia. Jadi kritiknya ini bukan asal bunyi. Dan ini dia data yang bikin dia semarah itu. 75%. Bayangin, 3 dari 4 siswa kita yang dites nggak bisa jawab soal logika matematika yang sebetulnya, ya ampun sederhana banget. Ini bukan lagi sekedar angka, ini alarm kebakaran. Coba deh, kita lihat bareng-bareng soalnya. Ini bukan soal kalkulus atau fisika kuantum kan? Ini cuma perbandingan angka desimal biasa. Sesuatu yang seharusnya diajarkan di tingkat dasar. Fakta bahwa 75% siswa gagal, itu benar-benar bikin kita harus berhenti dan bertanya, tunggu dulu, ada apa ini sebenarnya? Tapi, nah, disinilah letak anehnya, paradoksnya. Skor tes kita boleh jadi ada di papan bawah dunia. Tapi soal kebahagiaan di sekolah, coba tebak, kita ada di peringkat paling atas. Jadi, prestasi rendah, tapi hati gembira. Aneh kan? Kontradiksi inilah yang memaksa kita buat gali lebih dalam lagi. Karena ada kontradiksi tadi, kita jadi mikir, jangan-jangan pertanyaan kita selama ini yang salah? Mungkin masalahnya bukan di kebodohan siswa, mungkin kita perlu membingkai ulang pertanyaannya. Jadi gini, istilah seperti bodoh itu ternyata nggak netral. Ada sosiolog namanya Pierre Bourdieu, dia menyebut ini bentuk kekerasan simbolik. Maksudnya apa? Sederhananya, sistem itu sendiri yang menciptakan standar pintar itu apa. Jadi kalau kamu nggak masuk standar itu, kamu otomatis dicap gagal. Ini bukan soal kapasitas otakmu, tapi soal label yang ditempelkan ke kamu. Pertanyaan ini langsung mengubah cara kita melihat masalahnya kan? Fokusnya bukan lagi menyalahkan para siswa, tapi jangan-jangan sistem pendidikannya itu sendiri yang jadi biang keladinya. Nah, yuk kita intip lebih dalam gimana sistem ini beroperasi di ruang kelas. Oke, sekarang kita akan masuk ke dapurnya. Kita akan melihat gimana sekolah yang harusnya jadi tempat untuk mencetak para pemikir, tanpa sadar malah bisa berubah fungsi jadi semacam pabrik kepatuhan. Ada seorang pendidik legendaris dari Brazil, namanya Paulo Freire. Dia punya istilah yang keren banget buat menggambarkan ini, pendidikan gaya bank. Coba deh bayangin, guru itu seperti teller bank yang menyetor pengetahuan. Dan para siswa, ya mereka adalah calengan-calengan pasif yang tugasnya cuma menerima setoran itu. Alurnya bisa ditebak banget. Guru adalah satu-satunya sumber kebenaran. Dia menyetorkan fakta. Murid menghafal. Nanti pas ujian, murid tinggal menarik tunai hafalan itu. Nggak ada ruang buat bertanya, berdebat, apalagi menyanggah. Sukses itu artinya bisa memuntahkan kembali informasi persis seperti yang disetorkan. Bedanya, jomplang banget. Satu model menciptakan pengikut aturan yang patuh, model yang satu lagi, yaitu model dialogis, bertujuan untuk menciptakan manusia yang bisa berpikir kritis dan aktif terlibat. Nah, pertanyaannya sekarang, model mana yang lebih sering kita lihat di sekitar kita? Nah, sistem gaya bank ini punya efek samping yang berbahaya, namanya efek Dunning-Kruger. Gampangnya gini, para siswa jadi merasa sangat kompeten dan pintar karena mereka dapat nilai bagus di ujian hafalan. Padahal, kemampuan berpikir kritis mereka mungkin nol besar. Ini menciptakan ilusi pengetahuan yang jujur aja jauh lebih berbahaya daripada ketidaktahuan itu sendiri. Oke, kalau kita sepakat bahwa sistem ini menghasilkan outcome yang kurang ideal, pertanyaan berikutnya jadi lebih dalam dan radikal lagi. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari sistem semacam ini? Ini bukan lagi pertanyaan soal pendidikan, ini sudah masuk ranah politik. Jawabannya ternyata membuka mata kita tentang bagaimana pendidikan itu nggak bisa dilepaskan dari cara masyarakat dan negara kita diatur. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, tentu saja struktur kekuasaan politik, sistem yang berjalan di atas dasar loyalitas buta dan hubungan patron-klien jelas lebih suka warga negara yang patuh dan gak banyak tanya. Kalau semua orang kritis dan mempertanyakan setiap kebijakan kan jadi repot. Kedua, ekonomi konsumerisme. Ekonomi semacam ini kan hidup dari kita yang beli barang karena impuls, karena lapar mata, karena pengen sekarang juga.
Pemikiran kritis yang mendorong kita untuk bertanya, apakah saya benar-benar butuh ini, justru bisa memperlambat laju konsumsi. Dan yang ketiga, birokrasi dan hierarki yang kaku. Baik itu di pemerintahan atau di perusahaan besar, mesinnya akan berjalan paling mulus kalau diisi oleh orang-orang yang taat pada prosedur. Orang yang kreatif, yang suka mendobrak, seringkali malah dianggap sebagai pengganggu. Dan ini dia poin kuncinya. Kalau kamu sering dengar narasi seperti, generasi sekarang memang lembek, atau anak zaman sekarang manja, itu sebetulnya adalah teknik klasik buat cuci tangan. Menyalahkan individu itu jauh lebih gampang daripada mengakui adanya kegagalan dalam sistem. Bebannya jadi dipindahkan ke pundak si anak, bukan ke pembuat kebijakan. Lantas apa dong jalan keluarnya? Apakah cukup dengan ganti kurikulum lagi? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Yang kita butuhkan itu lebih dari sekedar kebijakan baru. Yang kita butuhkan adalah sebuah revolusi kesadaran, sebuah pergeseran fundamental dalam cara kita memandang apa itu belajar. Paulo Freire lagi-lagi menawarkan sebuah konsep yang sangat kuat, namanya conscientization. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya sederhana banget. Ini adalah momen momen pencerahan ketika kita sadar bahwa sistem yang ada di sekitar kita, baik itu sekolah, pemerintah, budaya, itu bukanlah takdir dari Tuhan. Itu semua adalah buatan manusia. Dan karena itu buatan manusia, artinya itu bisa dipertanyakan dan bisa diubah. Revolusi ini nggak harus dimulai dari istana negara. Revolusi ini bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil setiap hari di setiap ruang kelas. Mulai dari mendorong siswa untuk selalu bertanya kenapa, mengganti tugas hafalan dengan analisis kasus nyata, sampai menormalkan bahwa berbuat salah itu adalah bagian esensial dari proses belajar. Setiap pertanyaan kenapa dari seorang siswa adalah percikan kecil dari sebuah perubahan besar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling menantang untuk kita renungkan bersama. Selama ini, mungkin kita merasa sedang berjuang melawan kebodohan, tapi jangan-jangan saat kita dengan mudahnya melabeli orang lain bodoh, justru pada saat itulah kita sedang menunjukkan bahwa kita sendiri masih terperangkap, masih menjadi produk dari sistem yang sama, yang ingin kita ubah. Pertanyaannya bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kita.